mati, ya, wajib hukumnya. Karena apa? Keadaan-keadaan yang emergensi sewaktu-waktu bisa terjadi. Apalagi kita kan menyelenggarakan iklan, menyelenggarakan pelayanan kesehatan, sehingga dan aerofisiologi, sehingga kemungkinan terjadinya kejadian-kejadian tidak ingat bisa terjadi meskipun kita tidak pernah menginginkan hal itu. Ada 5 tahap, ya. Kalian yang dokter ya, sudah pernah dulu ya, waktu kuliah sudah pernah ya. Nanti akan saya minta bantuan di depan untuk peragaan ya. Yang keempat baru advance life support. Ya, yang kelima baru penanganan pasca gangguan ya atau pasca. Jadi 5 tahap itu adalah merupakan materi yang harus dikuasai dalam bantuan hidup dasar. Tapi pada saat ini kita tidak akan 5 itu kita kuasai. Kita hanya menguasai 3 saja, ya. Yang pertama adalah pengenalan korban, ya. Yang kedua adalah apa? Resusitasi. Yang keempat itu adalah advance life support. Itu tugasnya para dokter nanti, ya. Kalau sudah tugas di kesatuan masing-masing, kalian harus memahami materi ACLS atau Advance Cardiac Life Support, ya. Dan yang kelima adalah penanganan setelah pada waktu olahraga atau pada waktu bekerja. Maka kita harus mengenal korban itu dengan sebaik-baiknya atau identifikasi. Ya. Artinya apa? Begitu korban itu pingsan, kita harus kenal sebenarnya status si korban itu seperti apa, bagaimana kesadarannya, bagaimana tidur dan ya. Jadi jangan sampai begitu ada korban jatuh langsung di CPR karena ada P ya. Itu Pak mulai dilihat, diawasi pasiennya itu sebetulnya seperti apa, pingsan, tiba-tiba pingsan tapi terus bangun lagi. Jadi kita tidak lakukan apa-apa, kita observasi, kita cari ke tempat yang lebih aman. Atau tiba-tiba pingsan, tidak ada nafas, tidak ada di jantung. Nah, itulah yang kita harus lakukan. Atau tiba-tiba pingsan, jadi jantungnya ada tapi nafasnya tidak ada. Ya. Jadi kita tidak lakukan RCP, tapi kita lakukan ventilasi secara normal. Ya. Atau tiba-tiba pingsan, bangun lagi. Nah, kita mesti tolong ke tempat yang ada fasilitas kesehatan untuk dievaluasi. Nah, kalau yang kedua adalah verbal, ya, itu kita pertama adalah kita awasi atau respon. Kedua verbal, kita tanya, Pak, Bu, atau siapa, sambil ditepuk proses namanya fase resusitasi jantung paru atau RCP. Jadi setelah kita pastikan si korban ini dalam keadaan tidak bernafas dan tidak ada denyut jantung, maka mulai kita melakukan RCP. Bagaimana caranya? Kalau ada 2 penolong, nah, sebelum itu ada yang terlupa. Sebelum kita lakukan RCP, apa yang mesti kita lakukan? Ada yang tahu? Nah, jadi minta bantuan, jangan lupa. Jadi sebelum kita menolong, suruh orang lain seperti menolong untuk minta bantuan. Apakah bantuan ambulan atau bantuan code blue, ya. Jadi nanti di Lakasra kita akan bikin code blue, ya. Jadi satu kode biru yang untuk merespon ke kejadian emergensi. Nah, code blue nanti akan kita susun setiap orang yang siapa piket code blue hari ini, ya. Jadi untuk kewaspadaan kita apakah di depan di aerofisiologi ataukah di belakang di Samapta atau di Komdispa, ya. Ditambah dengan AED, jadi AED paling enggak ada 3 ya. Kita akan ajarkan, mudah-mudahan bisa, ya. Nah, setelah kita minta bantuan, kemudian kita lakukan pertolongan. Kamu yang di ventilasi. Nah,
untuk melakukan itu santai aja, nggak keras, ya. Jadi RJP itu dimulai dengan tindakan menekan dinding dada. Tempatnya di mana? Itu ada dinding dada, ya. Terus di sini ada tulang, tonjolan tulang namanya prosesus hipoidiosia. Jadi kalau coba dirapat semua dadanya, itu kan ada tulang yang menonjol ya, antara batas yang lunak di perut sama itu. Kurang lebih 3 jari di atasnya, atau aturannya itu sepanjang sternum separuhnya bagian bawah, ya. Disitulah tempat kita melakukan CPR atau pijat jantung. Nah, setelah tahu posisi tangannya, yang pertama tangan kanan dulu atau tangan kiri dulu. Nah, atau yang kiri sama aja bisa. Jadi ditekan pada apa ini? Ya, pada telapak tangan yang keras, yang ini ya. Dengan posisi di bawah aja kali ya. Izin. Di sini. Atau di sini. Ya, jadi posisinya coba dulu. Jadi posisi CPR yang betul adalah berat badan tertumpu pada kedua lengan tadi. Nah, setelah posisinya pas, baru dilakukan. Jadi tangan lurus, ya, tidak ada dahinya agak ke bawah sambil jempolnya membuka. Nah, ya, jadi menekan pada kedua rahang sehingga mulutnya terbuka. Kalau di lapangan dan tidak ada alat bantuan kondisi seperti ini, maka mau nggak mau kita melakukan pernapasan dari mulut ke mulut, ya. Kalau itu dapatnya seorang nenek-nenek, makanya dapatnya apa? Apes. Kalau dapatnya seorang gadis muda, artinya apa? Alhamdulillah. Ya, tapi kita tidak pernah berharap muda begitu, Bu. Ya. Jadi itu ya. Nah, sekarang coba kita peragakan cara CPR yang betul. Coba kita. Ya. Jadi CPR itu kedua tangan menumpu ke dinding dada, berat badan ada di tangan, ya. Jadi tidak ada nekuk. Coba 1000, 2000, 3000, ya, ya. Jadi lurus. Coba posisi kamu, ya. Jadi badannya lurus ke sana membuat tubuh. Jadi kalau squat dulu, squatannya harus ada semua. Nah, itu bisa kita lakukan dengan posisi tadi, garuknya dikeataskan dan akan ditekan, tekan ke bawah, sehingga kita bisa melakukan nafas dari, nah, ya. Kalau ada bag yang tempat nafas, kita bisa pakai ambulan, ya. Sama frekuensinya 30, 2 untuk 2 penolong, ya. Kalau untuk 1 penolong 15 2, ya. Jadi 15 kompresi, 2 ventilasi, karena dia sendiri ya, terpaksa dia kerjakan satu 2 bersih, temannya tiba-tiba jatuh, bisa, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dari sektor sini, silakan bertanya. Ini Pengalaman saya tidak mudah kita mengenali. ya. Pada waktu alat itu memang tidak mudah. Apakah ini henti jantung atau henti nafas? Pertanyaannya adalah berapa lama waktu tersedia buat mengenali? Kalau saya ragu apakah ini henti nafas atau jantung atau keduanya. Berapa lama? Kemudian
mengenali pasien, kita bisa melakukan namanya APPU ya, itu langkah awal. Atau bahkan lihat kondisi pasien. Halo. Tentunya melihat orang yang dalam keadaan pingsan antara seorang medik ya, para dokter dengan yang ada di staf akan berbeda. Kalau mungkin grupnya analisa seperti reaksi ke belakang yang biasa ngetik segala macam dievaluasi itu nggak pernah lihat pasien kan? Begitu lihat pasien itu bisa ikut bisa ya. Tapi kalau untuk hal medis dia akan mengenali cepat. Tapi intinya adalah APPU ya. Alert, info, serba pen, ya. dan respon. Ya, lihat situasinya. Begitu cari tempat yang aman dulu. Begitu ada pingsan di tengah jalan, jangan di tengah jalan melakukan pertolongan. Sudah dua-duanya wassalam. Ya, cari tempat yang segar dulu, cari tempat yang aman dulu. Ya, baru dievaluasi. Ya. Yang kedua apa tadi? Bangunkan Pak, itu gimana? Bangun nggak langsung ada gerak sama sekali. Rangsang nyeri. Ya, langsung ditekan di dadanya itu, dikasih langsung nyeri itu. Ya. Baru yang ketiga, wah itu betul-betul nggak sadar, nggak ada respon. Nah, kita apa? Nggak ada kapasnya, nggak ada hati ya. Saat itu juga kita harus melakukan RCP ya. Yang apa ya? Bapak susah banget. Jadi nanti tugas kita harus didapat saya. Kecepatannya berapa lebih cepat lebih baik tuh. Nanti tingkat pengenalannya harus dilatih, makanya BHI ini harus dilatih secara kontinu, dilatih terus. Jadi sepertinya kita mau menghadapi situasi serangan, jadi kita harus selalu waspada. Waspada itu dilatih pelan-pelan dan pelan-pelan. Ya kan? Ya. Nah, ada lagi sebutannya sebelum kita lanjutkan. Nah, ini tengah Pak Edi. Ya. Jadi 30 itu sudah disesuaikan dengan kemampuan manusia yang menolongnya. Kalau 2 orang itu dengan 30 kompresi itu dia akan memberi kemampuan dinding dada apa? Untuk mengembang dan menekan jantung. Kalau kurang itu ternyata tidak ada. Jadi kalau lebih juga akan mempengaruhi kemampuan otot-otot atau tulang di rongga dadanya. Ya, makanya akhirnya dibuat satu guideline, satu penelitian bahwa ini cukup 30 nih kalau 2 orang. Kalau 1 orang 15 saja yang 2 ya. Jelas ya ini ya. Ada lagi? Jangan tanya kalau CPR pada posisi duduk bisa nggak? Bisa. Benar. Kenapa tidur? Karena alatnya rata, jadi penekanannya sudah optimal. Ya. Jadi kalau dia misalnya dalam duduk saat duduk ya ditidurkan dulu, cari tempat yang aman. Kalau sendirian ya pasti akan panik pasti, tapi kalau terlatih ya berarti. Makanya BHD-nya harus dilatih. Ya. Nah, setelah kita lakukan kompresi tadi dengan frekuensi 30, kalau 2 orang ya 30 kompresi, 2 ventilasi mekanik atau ventilasi dalam udara selama berapa menit? 5 menit ya. 5 siklus atau kurang lebih 2 menit, baru dievaluasi lagi. Evaluasi dilihat nafasnya ada atau enggak, denyut nadinya ada enggak. Yang paling kuat para batin tadi sebetulnya ada di pangkal paha, tapi kan nggak mungkin kita melihat itu. Maka kita tekan di arteri karotis atau di leher. Ya, itu yang jenisnya keras. Terus yang kedua kita lihat nafasnya keluar nggak. Kalau di situ ada AEG, automatic external defibrillator, kita langsung tempelkan di situ untuk memonitor ada tidak irama jantung, ya. Tapi kalau tidak ada tadi itu dilakukan pemeriksaan secara manual. Nah, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, setelah kita lakukan
RDP 32 atau 15, ternyata hanya muncul denyut jantung saja, dan itu pun lemah. Maka kalau sudah muncul ada denyut jantung, tidak usah dilakukan lagi, tinggal dilakukan bantuan pernafasan, ya. Atau yang kedua, nafasnya lemah sekali mulai muncul, tapi nadinya masih lemah, atau tetap melakukan CPR lagi. Ya, jadi yang di film-film itu begitu tidak ada flat kemudian dilakukan defibrillasi, betul nggak? Kalau tidak ada nadi, penanganannya apa? CPR, ya, atau RJP, ya, RJP. Ditekan terus. Hitungannya tadi itu 32 selama 5 siklus, evaluasi lagi. Masih belum sadar juga, kemungkinan ketiga belum ada. Ini belum ada nafas, terus lakukan lagi sampai pertolongan itu datang. Setelah pertolongan itu datang, kalau itu berhasil ya kita bisa lakukan evakuasi. Kalau tidak berhasil ya kita evakuasi juga mau nggak mau, ya. Nah, kalau ada automatic external defibrilasi, itu pedalnya bisa kita tempel. Satu, nah ini sudah ditempel, satu itu ditempel di dekat rongga dada sebelah atas, satunya di dekat apex jantung sini atau di tempat denyut jantung yang paling kuat. Dua pedal itu diletakkan di situ, sehingga nanti di dalam AED ini akan terlihat monitoring EKG-nya seperti apa. Ya. Kalau EKG-nya masih flat, maka apa yang dilakukan? Apa? Kalau masih flat, apa yang dilakukan? Komandan apa? Sidip. Jadi kalau sudah sidip ya, sudah sedikit mengulang, pasang angin dulu ya. Jantungnya masih tetap belum ada. Apa yang dilakukan? Ulangi lagi. Ya, ulang lagi. Pokoknya kalau tidak ada lagi, dilakukan lagi atau dengan eksternal sidip lagi. Ya, jelas ya. Jelas ya. Kalau kamu menemukan data sejarah, lalu tiba-tiba ketemu yang seperti itu, lakukan CPR. Ya. Prosesnya seperti tadi itu 32 atau 15. Sampai kasus bantuan itu, ya. Yang kedua, kalau nadinya sudah putus, lepas tapi nafasnya nggak, apa yang dilakukan? Komandan, tidak. Nafas belakang. Siap memberikan bantuan nafas gitu. Ya, pakai bantuan apa? Ya, kalau tiba-tiba nanti jatuh lagi tidak ada sidip nafas, ya, kan kita di situ menjadi penolong, ya. Nah, kalau ternyata kita ada di hutan, maka tinggal kita berdoa. Apa salah dan dosa ya Tuhan seperti itu ya? Dan hutan itu nanti kejadian begitu ya. Udah di daerah terpencil, kakak kait berdoa, maka berdoa minta kepada Tuhan supaya apa? Ada pertolongan. Oke ya, jadi saya kira itu sebetulnya tingkat dasar di dalam pengenalan hidup dasar. Nah, satu hal yang penting lagi adalah kalau ternyata begitu kita lakukan RJP atau CPR tidak berhasil, ya seperti yang tadi kasusnya Pak Nono tadi, Kolonel Nono, tangannya kuat karena biasa push up ya Pak ya. Jadi ternyata nafasnya ada, nadinya muncul, maka yang berikutnya adalah bagaimana memindahkan pasien ini supaya tetap bisa efektif, yaitu posisinya ditidurkan itu, kemudian kakinya ditekuk, jadi ini di apa?
benar. Sehingga gabungan tetap terbuka dalam tidak bisa mengurus kanker secara optimal. Nah, sambil kita kirim ke penolong kita, ambulan atau ke rumah sakit. Ya. Nah, barulah di UGD atau di pertolongan aja berlakulah aspek live untuk Support. itulah berlaku. Kita lihat frekuensinya seperti apa, yang kita berikan obat-obatan, melakukan pertolongan yang ya, tapi tingkat dasar yang kita mesti pahami di sini adalah sampai dengan dan berhasil kita melakukan vaksin. Ya, saya kira secara ya ada pertanyaan silakan. Mungkin ada dua pertanyaan. Wah, Yang ya. Silakan. pertama terkait dengan pasien korban. Jadi tadi disebutkan ada beberapa korban yang disebutkan di literatur ada ketika korban terjadi henti nafas, kemudian korban ini dipindahkan ke tempat yang aman. Jika tadi Pemama menyampaikan, kemudian yang istilahnya adalah di literatur menyampaikan ada yang dinamakan di lap roll atau didindingkan. Sehingga melihat didindingkan karena secara postur mungkin tidak memungkinkan karena sendirian. Nah, dihadapkan pada kenyataan itu dengan kondisi postur korban yang begitu besar, sementara penolong mungkin kondisi badannya tidak memungkinkan untuk dipindahkan, atau apakah dengan lap roll-nya atau didindingkan itu syarat sesuai dengan aturannya. Sementara juga dihadapkan dengan metode APPO-nya. Yang kedua, tadi sampaikan sampai berapa lama dekompresinya sampai datang dari pertolongan. Nah, kita ketahui dinamika di lapangan, datang pertolongan lama ini kan kedatangan dari tim medis ini kan butuh waktu. Sementara penolong ini mungkin sendirian atau berdua kelelahan. Nah, ini apakah memang boleh berhenti sesuai dengan selera dari penolong, namun dengan lima siklus tersebut? Terima kasih. Ya. Dan kalau korbannya cukup, ya, badannya lebih besar dari penolongnya, ya. Terus tempatnya ada di gunung, cuma berdua lagi, ya toh. Kita sudah bisa bayangkan kita kesulitan apa yang akan kita dapatkan. Nah, kalau misalnya di kantor, ya, di jalan, dimanapun tempat yang masih ada orang, kita bisa minta tolong untuk pinggirkan, ya. Kalau cuma berdua di hutan belantara, ya, di pasukan-pasukan itu hutan belantara, ya kita lakukan pertolongan di situlah. Dan hati-hati kalau ada fraktur di tulang leher, misalnya orang habis jatuh, sudah jatuh, nah kita mesti hati-hati, jangan banyak memanipulasi pada posisi leher. Ya, sepertinya misalnya ada kejadian crash pesawat, misalnya tugas di skadron, ya, ada crash pesawat, bakalah apa jatuh, itu hati-hati dalam memindahkan pasien. Kalau di situ sudah ada collar neck segala macam, pakai collar neck dulu, ya, pakai collar neck dulu, pakai senter, segera pindahkan kalau lebih cepat. Kalau tidak ada di hutan, ini kan ilustrasi di hutan belantara, ya, iyalah. Di kota kan ada penolong, ada orang lain, kita bisa tolong-tolong, nggak mungkin, ya. Terus yang kedua tadi, sampai berapa lama? Tak kuate, ya. Kalau orang Jawa bilang tak kuate semampunya, ya. Karena kita menyelamatkan sambil berdoa, malaikat seperti jangan diketik, berdoa seperti itu. Kita sebagai malaikat, ya, sekuatnya. Lalu ada pertolongan ada gimana, ya kan? Kalau di rumah sakit, ya, kalau di unit emergency dianggap 30 menit, ya. Kalau sudah tidak ada respon dianggap sudah dinyatakan. Nah, itu kalau setelah pertolongannya maksimal dengan obat-obatan dan macam, ya. Tapi kalau kita di belantara sama kita sendiri, ya sekuatnya cuma berdua doang, dia sendiri yang tolong, ya. Saya kira itu, ya.
kita tidak bisa hanya mengandungkan pada kemampuan. Dan begitu ada kejadian, langsung aktifkan poslu, kalau dilakukanlah aktifkan poslu, langsung melakukan pertolongan sampai pertolongan itu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Izin, kami Letukas Dr. Aldi izin bertanya. Mohon izin dokter, untuk kasus-kasus tertentu apabila ada indikasi pada mulutnya ada penyakit yang kita tahu dan kita takuti menular kita, atau pada saat ini kan coronavirus, itu apakah boleh kita lakukan kompresi jantung saja tanpa breathing atau bagaimana sih? Ya, situasi yang kondisional ya. Kalau misalnya ada itu ya kita kompresi dulu aja ya. Kalau misalnya kita punya pertolongan, ini ceritanya gimana? Kalau tak salah kita nggak tahu fokus atau enggak. Kawan kita ini mau kita tolong kan? Tapi kalau di kota ini kan ada tadi apa? Ini nih, kita coba. Nah itu ya. Kan setiap pos dulu mesti ada jengkang yang satu kotak. Dokter dulu, ini ada ya. Kalau situasi COVID begini kita hanya, tapi saya yakin kalau tidak ada kota kita sudah tetap. Yang penting sirkulasi dulu, ya. Sirkulasinya. Ada lagi? Ya. Untuk topik yang bertanya terkait irama penekanan, apakah ada referensinya untuk RJP-nya mungkin? Karena saya pernah melihat di YouTube untuk irama penekanan itu akan bisa mengikuti lagu Baby Shark gitu. Apakah itu berpengaruh juga atau valid? Jadi dalam Dari maksudnya gimana? 32 itu dengan hitungan 1000, 2000, 3000 ya. 1000, 2000, 3000, 4000. Jadi kurang lebih 30 kompresi baru kita jelaskan. Jadi dalam 5 siklus itu kurang lebih sekitar 2 minggu. Ya. 1000, 2000, 3000 ya. Ya, lebih sering, lebih cepat, lebih baik ya, lebih cepat, lebih baik. Maka kita akan kemampuan daripada penolongnya ya. Kalau kita biasa emergensi ya udah biasa, tapi kalau yang vital ya kan nggak biasa dengan kita. Ada lagi? Ya, ya. Ada sama sekali. Kalau Pak? Izin bila biasanya kejadian di air atau di kolam, gimana tata pelaksanaannya pertolongan? Ya. Kalau di kolam itu ada tata cara sendiri untuk mengeluarkan air dari napas. Jadi BHD-nya makanya saya bilang sama Kadep Aerofisiologi ya. Untuk pertolongan di aerofisiologi emergensinya agak sedikit beda dengan yang BHD umum ini ya. Tetapi tetap kalau dia tidak ada napas, tidak ada nadi, tetap melakukan seperti yang ini, tidak ada bedanya, ya. Hanya posisinya mungkin kalau cepat dimiringkan lagi, airnya keluar atau tidak, ya. Mungkin ada yang menyumbat di saluran napas atau tidak, ya. Khusus untuk area fisiologi juga ada khusus untuk pertolongan emergensi. Jadi kalau misalnya pingsan di ruang bertekanan, ya, kan beda pertolongan dengan kalau ada misalnya di sensor, ya, gitu ya. Oke. Ada lagi? Ya. Mohon izin dok, kami Letukas Dr. Norman dok, izin bertanya dok. Pengalaman dok izin kami pernah RJP itu kami merasa kayak sepertinya fraktur dok izin. Dilanjutkan atau diberhentikan dok izin arahan? Kalau udah fraktur ya jangan keras-keras, jangan lupa. Siap. Memang resikonya kalau kita melakukan kompresi terlalu keras, fraktur itu sering terjadi. Yang penting adalah pasiennya bisa tertolong. Siap. Kalau sudah fraktur pasien tidak tahu jangan nggak tertolong karena fraktur nih. Beberapa kejadian itu komplikasi yang bisa terjadi, tapi kita juga ada upaya untuk melakukan anestesinya. Jadi paling kedalamannya 5 cm lah, kalau dia berapa 5 cm kan nggak banyak, ya. Jangan terlalu keras tekanannya, karena pasti kurang cepat, ya. Kalau dulu kan sekitar 3 cm, sekarang yang terbaru itu 5 sampai 6 cm lagi.
Ada lagi? Makanya begitu setelah dilakukan resusitasi jantung baru ini, begitu ada respon cepat dibawa ke rumah sakit, itu dibawa ya. Saya kira itu. Ya. Ada lagi satu, tidak ada kita tutup. Ya. Ya. Kita melihat beberapa kasus tadi sudah diutarakan antara yang pingsan sama yang betul-betul di jantung. Kalau yang pingsan umpamanya kita sedang lemas atau apa, untuk orang jatuh kita evaluasi masalah napasnya dahulu. Itu ya dok ya, ada pernapasan atau tidak. Kalau ada pernapasan, asumsinya kita berarti orang itu pingsan. Sehingga teknik cara membangunkan, menyadarkan orang pingsan dengan orang yang di jantung pasti lain. Nah, ada beberapa kasus yang mungkin sering kita lihat di share di grup-grup, yang contohnya terakhir kemarin, yang naik sepeda, lalu dia istirahat tidur, tapi temannya bangunkannya, polanya sampai dipukul, kemudian kita lakukan RJP, tapi memang informasinya tidak tolong. Itu dua. Kemudian yang ketiga, lanjutannya dong, mungkin setelah kita sadar tadi, teknik evakuasinya antara kalau kita menunggu ambulan, kita akan kesulitan karena mungkin harus mengontak ambulan rumah sakit atau yang terdekat. Juga asumsinya kita adalah membawa pasien menuju ke rumah sakit terdekat. Pada saat posisi dia setengah sadar atau sadar tidak, itu teknik membawanya tadi dicontohkan hanya miring awal. Tapi pada saat kita akan mengevak ke mobil pasti kan pasien itu akan terletak. Sehingga mohon untuk teknik yang betul bagaimana? Apakah tetap dibawa miring terus, ataukah karena kondisi mobil yang kita siapkan terkadang miring sendiri, orang yang di dalam pun hanya maksimal 2 orang. Sehingga teknik saya itu mohon informasi. Terima kasih. Jadi yang kita lihat di YouTube itu ditepuk-tepuk, ditempelengin ya, ditempelengin wajahnya, ditepuk-tepuk gimana? Bahunya. Ayo sampai kiamat ya nggak akan bisa bangun. Karena prinsipnya apa? Pertama, sirkulasi. Prinsipnya sudah tidak terpenuhi satu. Ya. Jadi tetap proses BHD itu melalui A, P, C, U. Ya. Ingat-ingat ya. Alat, terbang, Tenfel, unrespon. Pak, mungkin bisa rangkang kali lanjutkan di tepuk-tepuk Pak. Kalau tak ada langsung dilihat. Tapi jangan balik pertolongan utamanya dengan ditepuk-tepuk. Situasinya nggak terpenuhi satu. Ya. Terus yang kedua tadi ya. Kalau pasiennya itu sudah berhasil kita lakukan resusitasi jantung paru ditandai dengan adanya unsur nafas dan nanti maka pertolongannya adalah dengan memberikan bisa video sudah ya. Nah ini dia ya, posisinya seperti ini ya. Ini adalah posisi yang betul untuk mempertahankan nafas. Kalau ambulannya jauhnya di sana kembali di hutan lagi kan, di hutan kan jauh dekat-dekatnya ambulan ada. Selama menunggu seperti ini sampai dievaluasi ya. Nah kalau tidak ada, Kiri kanan kiri sama aja dong. sama saja ya. Tapi yang sebaiknya yang tidak memberi tekanan pada jantung, jadi miringnya ke kanan. Nah kalau mobilnya kecil, cari mobil yang lebih besar. Ya. Ya, kalau di hutan tempatnya sempit gimana ya? Nggak mungkin begini. Ya, yang penting prinsip-prinsip dasarnya tadi itulah yang harus dipenuhi. Ya, jelas ya. Next itu Pak ya. Sampai cepat dibawa ke rumah sakit. Nah, selama proses pembawaan yang posisinya diupayakan seperti ini. Kalau tidak bisa, yang mobilnya kecil gimana lagi? Ya. Itu situasi normal. Ya.
makanya sebetulnya kalau dalam unit-unit itu harus ada pelatihan BHD. Dengan pelatihan BHD itu diharapkan apa? Ada keadaan-keadaan yang sudah bisa dipenuhi pada waktu terjadi proses emergency. Oke ya, kira-kira itu ya. Saya kira terima kasih ya Dr. Menta sama Dr. Yogi atas bahasanya. Silakan Bu. Saya kira pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nah, nanti kita akan selalu latihkan, kan baru awal ya. Nanti kita akan latih terus dengan penambahan misalnya AED, nanti dengan penambahan cardiac life supportnya seperti apa, advance-nya seperti apa, kemudian evakuasinya. Nanti kita akan lakukan pelatihan-pelatihan seperti itu ya. Kemampuan BHD kita akan berlangsung lebih baik. Terima kasih.